Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wa nas'alullah ajalana wa auladana wa ahlana min khayri ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat illa wa farjahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Al-Karim Ibnu Karim, Bapak Camat Kecamatan Banjarsari, saya doakan Pak, semoga hidupnya diberkahkan oleh Allah SWT dan semoga menjadi camat Banjarsari seumur hidup Pak. Karena saya masuk Banjarsari berapa tahun yang lalu, camatnya itu, berarti doa saya dikabul oleh Allah. Yang saya muliakan seluruh panitia IPHI Kecamatan Banjarsari, saya doakan semoga semua hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon haji semuanya saya doakan dan keluarganya semoga hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir pagi ini, semoga semua dan keluarganya hidupnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, pagi ini kita bersama dalam rangka acara pelepasan calon haji. Berharap dan berdoa semoga kegiatan ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salam bagi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap berdoa semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasul, dan semoga semua dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang terbaik. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjut, saya minta tolong operator volume tambah dikit ya. Cek lagi. Cek, cukup. Ini namanya kiai ngerangkep operator. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini satu-satunya kecamatan yang lepas haji luar biasa. Ini perlu menjadi percontohan dunia. Panitianya hebat. Para jamaah yang saya muliakan, kenapa orang haji harus pamitan? Kok nggak berangkat pulang gitu aja? Para jemaah yang saya muliakan, dalam Al-Quranul Karim Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah memerintahkan agar supaya haji dan umroh kita disempurnakan. Kenapa calon haji pamitan? Karena ingat, orang haji itu ada 3 panggilan. Yang pertama panggilan Allah, semoga termasuk calon ini semuanya. Amin dong.
Yang kedua panggilan setan. Haji panggilan setan. Yang kedua haji panggilan malaikat Israel. Berangkat gak balik maneh. Ini calon haji udah pucat semuanya ini. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam kitab Idahi fi Manasikil Hajj bahwasanya orang berangkat haji disunnahkan pamitan. Kenapa pamitan? Takut haji gak balik lagi. Karena panjenengan nanti tahu di sana bahwasanya setiap waktu sholat menyolatkan sholat jenazah ratusan. Semoga Banjarsari nggak katut. Amin dong. Utuh. Para jemaah yang saya muliakan, di mana-mana calon haji didoakan mabrur. Untuk itu di dalam kitab itu Hifi Manasikil Hajj, agar supaya haji itu adalah haji panggilan Allah, hajinya sempurna, amin. Pulang menyandang haji mabrurah, amin. 4 hal yang harus diamalkan. Yang pertama, ihtaju ilan niyah. Panjenengan berangkat haji ditata kembali niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kok sepi ya? Kok lemes ya? Orang lemes itu ada 2. Pertama kekenyangan, 2 kelaparan. Ini termasuk yang mana kira-kira ini? Maaf, snack sudah semua ya? Bapak-bapak sudah? Ibu-ibu sudah? Punya bapak masih? Habis bapak. Punya ibu masih? Masih, mantap. Kenapa masih? Karena mau digembol dibawa pulang. Maaf, sekarang ini banyak model jilbab Pak Camat panjang depan. Itu tujuannya buat menggembol jajan lek pengajian ini. Dilanjut. Dilanjut. Ini niatnya ditata kembali. Apa ada orang haji niatnya beda? Masya Allah, luar biasa. Apalagi kata Pak Camat sebentar lagi ada pilihan-pilihan kepala daerah, betul? Banyak orang haji yang tidak usah nunggu, karena biar dikatakan menjadi orang soleh, mereka haji furoda, haji yang mendadak, ratusan juta biayanya, mereka berangkat, pulang diceluk haji, nyalon kepala daerah, biar dikatakan orang soleh. Kalau sudah soleh akan dipilih orang banyak. Ternyata niat itu salah. Tepuk tangan dong. Tapi saya alhamdulillah, Camat Banjarsari, saya sedikit agak kagum. Satu-satunya camat yang punya jenggot, Camat Banjarsari. Aku tahu loh, ngewangi camat itu mulia disangoni itu pernah loh saya itu loh. Pak Ewangi langsung sibuk camat. Lagi mulai mau belas gak sibuk ya para jamaah sampai ya. Itu monggo jamaah yang saya muliakan, calon-calon haji diniatin bahwa berangkat saya ibadah karena Allah, saya ibadah bukan karena teman, saya ibadah bukan karena manusia, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, biar hajinya sempurna, pulang menyandang haji mabrurah, ihtaju ilal ilm, bahwasanya orang haji harus dibekali dengan ilmu manasik. Ini yang terpenting. Panjenengan nanti di sana ibadah apapun ikut ilmu manasik yang dari Indonesia. Setuju? Karena panjenengan nanti di sana ketemu orang sedunia,
yang mereka madhabnya beda-beda, cara ibadahnya beda-beda. Kalau jenengan ikut-ikutan nggak jadi ibadah. Itu alhamdulillah di Indonesia sampun dibekali ilmu manasik, dan itu yang akan mengantarkan kesuksesan haji panjenengan semuanya. Amin. Maaf Pak Camat, saya pernah menjadi tim pemantau haji dari Indonesia 4 orang termasuk saya. Amir panitia haji yang ada di Saudi Arabia bahwasanya memuji Indonesia. Jamaah haji paling tertib, paling santun, paling bagus, paling sempurna, tiada lain adalah jamaah dari Indonesia. Mula niku panjenengan bangga dadi wong Indonesia. Ojo ning kono sok ke Arab-Araban. Paham nggih? Paham nggih? Saudi mengakui kehebatan orang Indonesia. Jamaahnya tertib, masya Allah, diatur bagus, karena memang kesana niat ibadah. Itu sekali lagi, panjenengan gak usah sok ke Arab-Araban. Jadi wong Jawa paling sempurna, jadi wong Indonesia paling sempurna. Tepuk tangan dong. Niki Pak Camat. Dilanjut nggih. Mulai dikemonggo, istaju ilal ilm. Ilmu manasik panjenengan diingat-ingat kembali, lek lali tangkon kancane, ini yang akan mengantarkan kemabruran panjenengan semuanya. Amin Allahumma. Masya Allah. Yang ketiga jamaah yang saya muliakan, kersane panjenengan nanti menyandang haji yang mabrur, mabrurah. Laksanakan ihtaju ila sabar. Melaksanakan haji panjenengan harus disertai dengan kesabaran yang full, kesabaran yang penuh. Karena nuwun sewu, wong haji itu gak penak belas, betul? Ayo jujur, betul? Ojo ngomong penak. Belas ra penak haji. Berangkat naik pesawat 10 jam, betul? Gak percaya, gak enak belas. Nanti latihan di rumah, duduk neng kursi 10 jam, jangan kemana-mana. Rasakno. Setelah itu landing, nanti landingnya di mana? Di Jeddah ya? Di Jeddah. Nuwun sewu, seluruh dunia tumplek bleteng mriko, ngantri di imigrasi. Kadang-kadang barisnya ratusan meter. Sudah lelah ngantri, mau dicop di imigrasi. Pas gilirane karo petugas Saudi ditinggal lunga. Ora kurang ajar wong Saudi kaya ngene lho. Lho saestu. Jere wong Jawa Timur enake wong Saudi kuwi sumuti mercondase wong kaya ngono kuwi. Nganyelke, ya sabar, ihtaju ila sabar. Sabar. Haji reguler mungkin di sana nanti pelayanannya sedikit agak kurang, harus sabar. Mungkin cateringnya agak lambat, juga harus sabar. Mengingat wong sak donya tumplek blek teng mriko. Panjenengan melaksanakan ibadah tawaf ning kono gak gur kanggo jenengan tok, wong sak donya uyel-uyelan. Kalau di Indonesia masya Allah sholat iso tertib, iso tumakninah, leres? Enggak. Ning teng mriko ning nuwun sewu, pas sujud enak-enak iku lho. Tempat sujud dinggeni bokonge wong kadang-kadang ngenten. Nggih ngenten niku kudu sabar. Kadang-kadang nuwun sewu, suami istri, suaminya masya Allah ibadahnya tertib, sing wedok mah ibadah blonjot tok, nggih sabar. Wonten mboten? Wonge teko. Ya kowe kuwi. Bapaknya kesabarannya harus ditingkatkan. Lek lali dielengke. Berikutnya para jamaah, kersane calon jamaah haji menika menyandang gelar mabrur mabrurah. Ihtaju ilal ikhlas. Keikhlasane ditingkataken. Panjenengan berkorban apapun, harta benda,
fisik, tenaga, semuanya dikorbankan ikhlas karena Allah. Ingat jamaah yang saya muliakan, Allah Maha tahu kepada orang yang ikhlas. Al-ikhlasu ruhul amal. Wong kang ikhlas amalnya nyampe di hadapan Allah. Namun gak usah khawatir hitung-hitungan nuwun sewu jamaah. Wong haji ku juga jelas biayane, leres mboten? Jujur leres mboten? Mangkane dongakno kula dadi menteri agama. Insyaallah negara hancur para jamaah yang saya muliakan. Nah niki. Mari sak menit tambahi maneh, sak menit tambahi maneh. Leres mboten? Pusing. Namun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ikhlas, Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Amin Allahumma. Sudah terbukti kalau ceritane wong mantun berangkat haji makin miskin gak ada. Alhamdulillah stabil. Betul? Betul? Kula dongaaken yang calon haji yang dan belum sama sekali daftar pulang dari majelis ini, yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang masih banyak utang semoga lunas semuanya. Sing tepuk tangan ngerti ya, kreditmu ya akeh. Para jamaah yang saya muliakan, nuwun sewu yang belum daftar dan belum berangkat, kadang-kadang sedih rasanya, ya Allah, kula kapan Gusti kok kula namung ndongaaken tiyang tok. Leres mboten? Leres mboten? Nelongso. Mula niku pagi niki saya berikan ijazah amalan agar supaya panjenengan cepat berangkat haji. Pertama, baca surat Ikhlas 3 kali setiap ba'da maghrib. Yang kedua, surat An-Nas 3 kali ba'da maghrib. Yang ketiga, surat Tanah 3 lembar. Berangkat Pak, berangkat. Bagus? Diamalaken nggih? Memang jos amalan keh Mbah Yai Mukhlisin. Nggih, sing paling penting sing terakhir niku wau surat Tanah 3 lembar. Dolen. Niki ijazah situ nih. 4 hal diamalkan, insya Allah panjenengan menyandang gelar haji mabrur mabruroh. Amin Allahumma. Para jamaah yang saya muliakan, mabrur iku apa to jane? Karena haji wonten 3. Yang pertama haji mabrur. Tiang haji mabrur niku amale sebelum dan setelah haji lebih baik setelah haji. Mugi-mugi panjenengan sedaya. Nomor kali haji makbul. Amale berangkat dereng berangkat kali setelah haji gak ono perubahan belas. Rong kaji salate bolong-bolong. Amin dong. Ayo amin tak jowotos wisan wae. Rong kaji pelit. Mulih kaji pancet pelit. Durung kaji cerewet. Mulih kaji tetep cerewet. Kenapa Kiai kok melihat ibu-ibu? Biasa yang cerewet ibu-ibu nggih lah. Tidak ada perubahan sama sekali. Namun nun sewu jamaah ono kaji jenenge kaji mardud. Amalnya sebelum haji dan setelah haji niku lebih jelek setelah haji. Napa wonten kathah sakmenika. Sehingga kadang-kadang orang yang imannya tipis, alah ngapain harus haji? Tuh orang dah haji makin jelek amalnya. Naudzubillah min. Sebelum haji sholatnya lumayan 5 waktu, mulai kaji belas ratau ning masjid. Sebelum haji anteng dengan istrinya, bahagia hidupnya. Setelah kaji rabi maneh. Amin dong. Ayo amin ngono.
sebelum haji mereka mau sedekah, mau jariah, mau infak, pulang haji makin pelit. Itulah haji mardut. Makanya panitia aja pelit-pelit ngundang Kiai Muhlisin ben gak diarani mardut. Iku ora nyindir, nabrak mawon. Kiai kok bahas itu penting. Wong kula nate ceramah gedung besar Jakarta, panitiane lali oke. Nah ini 4 hal diamalkan insyaallah mabrur. Para jamaah yang saya muliakan, yang nomor 2 haji panggilan setan. Naudzubillah min dzalik. Apa ada? Banyak sekali orang berangkat haji bukan ibadah karena Allah, namun mereka di sana maksiat. Naudzubillah min dzalik. Nomor 3 haji panggilan malaikat Israel. Dan ini bapak-bapak deg-degan ini. Ibu-ibu pucet piye Pak mbuh mboke piye iki engko. Mereka berangkat haji, orang balik malih. Loh, nuwun sewu jamaah. Karena jaminan orang yang mati di sana surga, tidak ada ganti apa-apa kecuali hanya surga. Sehingga wonten ceritane teng kampung kula asal Banyuwangi Jawa Timur, wong sugih nemen. Masya Allah, pengen mati di Mekah. Tiap tahun berangkat, dulu haji enak kok. Sekarang ini yang nunggu sampai kelenger gitu. Dulu tiap tahun bisa. Karena apa yang sugih niki pengen mati di Mekah. Berangkat nongol lagi di Indonesia. Berangkat nongol lagi di Indonesia. Pengen mati teng mriko nggak sukses. Berangkat lagi, nongol lagi, mati ini kebruan wit klopo. Lula aneh nih keluar jamaah. Mulai niku jenengan nggak usah khawatir bahwasanya nanti takut hajinya panggilan malaikat Israel, tapi ketinggalan nih untuk khusus Banjarsari panjang umur sedoyo. Oh iki semangat maneh Pak Camat. Mau rada pucet pisan jane Pak Camat. Ha niki. Pun jamaah yang saya muliakan, itu manasik sedikit dari saya. Berikutnya akan saya sampaikan apa yang telah disampaikan tadi panitia atau ketua IPHI Banjarsari, bahwasanya acara-acara seperti ini positif sekali. Dan doakan para jamaah yang saya muliakan, sekali lagi Pak Camat cepat berangkat, amin dong. Lega wani ono kancane Pak Camat, ya Muhlisin siap kok dampingin nanti gitu. Nggak usah khawatir. Para jamaah yang saya muliakan, untuk mempertahankan kemabruran kita, makanya penting ada acara-acara begini. Oh iya aku wis kaji. Oh iya aku wis kaji. Wong kaji perjuangannya begitu berat, untuk itu saya pertahankan. Kenapa? Mabrur bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, namun mabrur untuk abadan abada, selama-lamanya. Amin Allahumma. Para jamaah yang saya muliakan, ini khusus untuk umum. Pernah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi habis Isra Mi'raj nangis Kanjeng Nabi itu. Kenapa Kanjeng Nabi nangis? Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau nangis ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi jawab datang sahabatipun, bahwasanya saya ditunjukkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj, bahwasanya banyak umatku ketika di dunia ibadahnya bagus, salatnya bagus, hajinya bagus, zakatnya bagus, kembali kepada Allah tidak ada nilainya. Naudzubillah min. Sahabat nanya kepada Rasulullah, kenapa demikian ya Rasul? Ada 6 perkara kata Rasulullah yang dapat merusak amal umatnya Kanjeng Nabi. Pertama, istighalu bi uyubil khalqi. Umatku yang selalu mencari kesalahan orang lain. Ini yang pertama, sehebat apapun ibadah mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mari jemaah yang saya muliakan, bareng-bareng
berhenti cari kesalahan orang lain, berhenti untuk mencari lemahnya orang lain, berhenti untuk menjatuhkan orang lain. Insya Allah amal kita selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Melihat keadaan sekarang sedih para jamaah, bukan orang yang ahli ibadah, bahkan orang yang alim, orang yang pinter, orang yang berkuasa saat ini kerjaannya hanya mencari kesalahan orang lain. Betul? Kompak, betul? Hentikan jamaah. Hal semacam ini bukan karena masalah politik. Di hadapan Allah gak ada politik, gak ada apa. Amalan salah dicoret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mari jamaah, daripada kita mencari kesalahan orang lain, yuk introspeksi diri kita. Sehingga Rasulullah selalu mengajarkan beristighfar, jaluk ngapura awake dhewe akeh dosa, agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Berhenti mencari kesalahan orang lain, berhenti menjatuhkan orang lain, mencari kelemahan orang lain, berhenti agar supaya ibadah kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Nih, ini mau pilkada Pak, ngeri Pak Camat, saling menjatuhkan. Betul? Betul? Yang kedua, agar supaya amal kita sampai di hadapan Allah, hubbud dunya, berhenti hubbud dunya. Bukan berarti orang Islam gak boleh sukses dalam keduniaan, namun ingat, monggo ditata kembali niat kita mencari harta benda, mencari nafkah hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, qillatul haya, yang dapat merusak amal kita. Umat Rasulullah yang tidak punya malu, monggo pulang dari sini tingkatkan kadar malu kita di hadapan Allah. Perkara sing gak apik gak usah dilakoni, perkara sing ngisin-ngisin gak usah dilakoni, agar supaya amal kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan amal kita utuh selama-lamanya. Amin Allahumma. Berikutnya qaswatul qulub, orang yang keras hatinya, dinasihatin siapapun gak bisa. Kenapa? Keras hatinya. Pulang dari sini semoga hatinya dilembutkan oleh Allah. Amin. Berikutnya para jemaah yang saya muliakan, yang dapat merusak amal kita, tulul amal, orang yang terlalu jauh angan-angannya, orang yang terlalu jauh cita-citanya. Boleh kita bercita-cita para jemaah, namun kita harus ingat, sadar dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Itu insya Allah kita akan selamat. Yang terakhir jemaah yang saya muliakan, agar supaya kita selamat di hadapan Allah, amal kita sampai di hadapan Allah, wa zalimun la yantahi, yaitu orang yang amalnya rusak di hadapan Allah, mereka yang selalu menzalimi orang lain. Itu mari jemaah yang saya muliakan, kita belajar memberikan manfaat orang lain. Tadi pamitan ketua rombongan, khairun nas anfa'um linnas, memang betul sebaik-baik umat Rasulullah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk itu mari jamaah yang saya muliakan, calon haji di sana berusaha bagaimana mengutamakan kemampuan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain. Ojo mikiri awake dhewe tok. Paham nggih? Paham nggih? Niki penting belajar. Dengan 6 perkara ini insya Allah amal kita sampai di hadapan Allah, amal kita utuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, Pak Camat, maaf Pak Camat, ini khusus Pak Camat, yang lain diem. Besok Pak, kalau Pak Camat tadi pengen lek ini ahli surga semuanya, lek Pak Camat carry kong nyeluk, gitu tau maksudnya. Kenapa Pak Camat kok carry? Karena saya yakin besok yang masuk surga belakangan itu camat. Kenapa demikian? Ngurusi rakyat TC. Besok diterangkan oleh Rasulullah bahwa di pintu surga ada 3 kelompok. Yang pertama, para syuhada. Ya masyarul syuhada, udkhulul jannata awalan. Jadi malaikat, "Hei para syuhada, mlebu sira kabeh ning swarga sik."
Jawabnya para syuhada, mboten. Kula isin, kula saged dadi syuhada. Niki sedaya jasane para ulama. Mula niku ulama mawon keng masuk surga duluan, uga rebutan kaya ning donya. Para ulama dipanggil oleh malaikat. Hei kabeh ulama, mlebu sira kabeh ning swarga sik. Jawabe ulama, mboten malaikat. Kula niki dadi ulama sedaya sing nyengkuyung ini krana kekuasaan, krana kedermaan itu tiang-tiang ingkang sugih-sugih niku. Akhire napa? Ulama mboten purun masuk swarga. Sing terakhir yaitu yang suruh masuk surga duluan orang-orang kaya yang derma. Mula niku lek Pak Camat pengen masuk swarga sik, aja pelit-pelit. Tepuk tangan dong. Oke. Camat iki nyah-nyoh ngono lho. Ini. Setuju jamaah? Setuju. Ciri jamaah ini baru mantap yainya. Ciri camat kiai telek. Nah ini jamaah yang saya muliakan. Mulai niku nggak usah Pak Camat, nggak usah khawatir. Panjenengan nanti nggak usah pokoknya jamin oleh Allah. Panjenengan kuncine ora pelit ngono wis. Insyaallah masuk surga duluan. Amin Allahumma amin. Pun mugi-mugi pertemuan ini barokah manfaat. Saya doakan sekali lagi yang belum bisa haji semoga oleh Allah segera ditakdirkan bisa haji semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu calon haji panjenengan nanti tolong kerjasama yang baik, nggih. Saling mendukung, saling menolong, saling membantu. Pikir nih kancane nggih. Setuju nggih? Apalagi dari Kecamatan Banjarsari, kerjasama yang baik. Kun yadaini wala takun udunaini. Dadi sira kabeh kaya dene tangan. Kerjasamanya bagus. Wala udunaini. Aja kaya dene kuping. Sampai kiamat nggak bakal ketemu. Itu jamaah yang saya muliakan. Semoga pertemuan ini barokah manfaat. Mari kita doa bersama-sama. Sebelum doa, ayo kita baca talbiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kompak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma adfa 'anna al-bala wal waba wal riba wal zina wal zalzila wal mihan wa su'al fitani ma dhar minha ma batan. Am baladina hadha Indonesia khassah. Am baladina hadha Indonesia khassah. Am baladina hadha Indonesia khassah wa ansairi biladi 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu wejangan dari beliau Bapak Kiai Haji Mulsim Tawam. Semoga menawah bekal panjenengan, yaitu bekal sebaik-baiknya adalah bekal takwa. Dan semoga sekali lagi menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu, perolehan infak
pada pagi hari ini yaitu sebesar Rp4.671.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada seluruh jamaah yang ikut infak. Semoga mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, acara selanjutnya akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Didik Purnomo dan Ibu Hajah Didik Purnomo untuk saling berjabat tangan calon jamaah haji tahun 2024. Yang ibu-ibu ikut Ibu Hajah Dedi Purnomo, kemudian yang bapak-bapak ikut Bapak Haji Dedi Purnomo. Demikian Bapak Ibu, rangkaian acara demi rangkaian telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar tanpa aral suatu apapun. Semoga Bapak Ibu calon tamu-tamu Allah diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari hari ini sampai dengan hari H, dan tentunya sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah dan kembali ke tanah Indonesia dengan selamat tanpa aral suatu apapun. Semoga Bapak Ibu calon Duyufur Rahman di tanah suci bisa melaksanakan semua kegiatan baik sunnah, rukun dan wajibnya haji secara tertib dan teratur, dan semoga kelak mendapatkan predikat haji mabrur dan mabruro, kembali pulang ke tanah air dan bergabung dengan kami IPHI Kecamatan Banjarsari. Bapak Ibu, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.